Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, alhamdulillah baik semua ya. Oke, sebelum belajar, baiknya kita untuk berdoa. Ada yang mau pimpin doa? Saya Bu. Oke, Angel, silahkan maju Angel. Alangkah baiknya sebelum memulai belajar berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, iftah lana babana bil Qur'anil azim. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma nawwir bi kitabika basari wa ahlika bihi lisani wa shrah bihi sadri wastamil bihi jasadi bihaulika wa quwwatik fa innahu la haula wa la quwwata illa bik wa innahu la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini ada yang tidak hadir? Masuk semua Ibu. Masuk semua ya, alhamdulillah. Berarti sehat semua ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai, kita cek dulu kebersihan kelasnya. Dilihat kalau mejanya sudah bersih belum? Iya. Coba ada sampahnya enggak? Kalau mejanya enggak ada. Oke, sekarang dilihat kerapihan pakaiannya, bajunya, kerudungnya udah nyaman? Sudah dibuat nyaman ya. Oke, berarti Ibu anggap sudah siap untuk belajar. Sebelum itu, untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita, tidak ada salahnya kalau kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu. Ada yang mau pimpin nyanyinya ada? Aku Ibu. Oke, Aira boleh silakan. Sebelum mulai belajar, mari kita menyanyikan
Lagu wajib nasional. Semuanya boleh berdiri. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ayo maju, maju. Oke, baik, terima kasih. Semuanya boleh duduk. Masih Ira. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang ingat materi apa pada pertemuan sebelumnya? Kebutuhan manusia. Dan kebutuhan manusia. Ada yang ingat apa itu interaksi wilayah? Oke, Azia, apa Azia? Hubungan timbal balik antara dua wilayah yang menimbulkan aktivitas baru. Yang menimbulkan aktivitas baru. Oke, baik. Kemudian ada yang masih ingat definisi dari kebutuhan? Oke, Alia, apa Alia? Kebutuhan merupakan suatu keinginan terhadap suatu barang atau jasa yang menuntut adanya kebutuhan. Jika tidak dipenuhi, maka akan mempengaruhi kehidupan. Oke, jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan. Berarti masih ingat ya? Masih. Oke, alhamdulillah. Selanjutnya, sebelum belajar juga Ibu mau menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu peserta didik dapat menganalisis jenis-jenis kebutuhan. Berarti nanti kita akan belajar mengenai jenis-jenis kebutuhan. Ada berapa jenis kebutuhannya? Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh dari jenis-jenis kebutuhan. Jadi nanti akan dilihat sebanyak apa kebutuhan harian kita atau manusia. Kemudian rangkaian pembelajaran. Rangkaian pembelajaran yang pertama itu mengenai kita akan melakukan pengamatan video. Kemudian melakukan diskusi kelompok. Nanti kalian akan diminta untuk melakukan diskusi terkait video dan juga jenis-jenis kebutuhan dan contoh-contohnya. Oke, selanjutnya manfaat dari pembelajaran hari ini, yaitu bahwa peserta didik dapat mengetahui kebutuhan dari yang prioritas yang paling penting sampai ke kebutuhan yang kurang penting atau tidak perlu dipenuhi gitu. Nah, selanjutnya ini ada penilaian yang akan Ibu ambil. Pertama dari pretest. Kalian juga akan melakukan pretest. Kemudian ada observasi sikap kalian pada saat nanti diskusi atau selama pembelajaran. Kemudian ada juga observasi keterampilan berdiskusi dan keterampilan presentasi. Jadi setelah kalian berdiskusi kelompok, maka kalian akan diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan terakhir nanti akan ada post test, yaitu sekitar 10 soal. Jadi untuk mengukur sejauh mana pembelajaran kita hari ini berhasil atau tidak, begitu ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, supaya kita lebih semangat dan lebih fokus, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, kalau ice breakingnya begini, kalau Ibu bilang sakit, kalian pegang perut. Kalau Ibu bilang sikut, berarti kalian pegang sikut. Nah, kemudian kalau Ibu bilang sikat, berarti kalian
supaya bisa ikut rebutan. Ya, siapin 3 untuk direbut. Jadi harus konsentrasi, harus fokus. Gak usah meja mas. Oke, udah siap? Berdiri saja. Udah siap ya, dikumpulin pokoknya. Yo. Udah sudah siap? Kesini dulu nggak apa-apa. Ya kita coba ya. 1, 2, 3. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Oke, siapa yang nggak dapat? Siapa yang nggak dapat? Oke, fokuskan lagi ya. Fokuskan lagi. Sekali lagi kita coba. Simpan lagi pulpennya. Boleh disimpan lagi pulpennya. Ya, oke. Sudah? Sudah. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikut. Sikat. Oke, cukup ya. Tadi ngapain ini? Coba yang gimana sih? Tapi ya sih. Oke, silakan boleh dilihat. Ini ada gambar apa? Gambar apa? Ada makanan. Skincare. Lagi? Handphone dan obat. Mana obat? Olahraga. Oh iya, ini obat ya. Oke. Oke, sebelum Ibu menjelaskan tentang contoh-contoh ini, silakan boleh dikeluarkan dulu handphonenya. Boleh? Oke, udah ada beberapa yang masuk nih. Yang lain bisa nggak? Coba lanjutkan aja. Ya.
Udah, ada semua? Belum ya? Oke, udah ya. Mida udah selesai, Mida? Siapa nih? Alicia, Tiara, sama Oke, itu adalah tes kita. Kemudian
tidak terpenuhi akan menimbulkan kerugian, kecelakaan, atau musibah yang tidak dapat dihindari. Contohnya, ketika kita kelaparan membutuhkan makanan, seorang yang sedang kehausan membutuhkan minum, dan seorang yang akan berpergian membutuhkan kendaraan. Yang kedua adalah kebutuhan mendatang. Kebutuhan mendatang yaitu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi pada saat sekarang. Kebutuhan ini bermanfaat untuk kebahagiaan dan kemakmuran pada masa yang akan datang. Contohnya adalah kebutuhan payung saat musim hujan dan biaya pendidikan untuk keperluan di masa yang akan datang. Nah, sekarang kalian sudah tahu bagaimana proses kebutuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Baik, dari video tersebut kira-kira menurut kalian apakah kebutuhan kita itu sama atau berbeda-beda? Berbeda-beda. Kemudian kebutuhan manusia itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak terbatas karena sangat banyak. Kemudian tadi sudah disampaikan juga di video. Ada berapa jenis kebutuhan? Ada 4 yang pembagian secara garis besarnya dari 4 itu. Berdasarkan intensitasnya ada berapa? 3. Ada 3. Berdasarkan waktu? 2. Berdasarkan subjek? 2. Dan berdasarkan apa itu? Sifatnya? Ada 2. Oke. Karena pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah memberikan angket gaya belajar pada kalian kan, kalian sudah mengisi. Jadi sekarang ini duduknya sudah berkelompok berdasarkan gaya belajar. Ya, sudah siap ya. Tadi juga Ibu sudah memberikan LKPD sama bahan ajarnya. Jadi boleh dikerjakan, boleh silakan didiskusikan. Untuk kelompok visual itu tugasnya adalah membuat peta konsep. Yang mana kelompok visual? Oke, ini kelompok visual berarti membuat peta konsep. Kemudian untuk kelompok auditori, ini ya, kelompok auditori tugasnya adalah membuat lagu mengenai kebutuhan tadi, jenis-jenis kebutuhan. Dan terakhir kelompok kinestetik itu nanti menyebutkan kebutuhan, contoh-contoh dari masing-masing kebutuhan itu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan boleh dimulai diskusinya. Ya, disiapkan aja. Apa namanya? Contoh-contohnya apa aja dibuat dulu. Jadi nanti baru dibuat lagi. Iya, Bang. Para sudah
Nomor
Hah? Oh iya. Pengertiannya primer itu apa, sekunder itu apa?
Yang berdasarkan ada yang ambil warna Gede mobil. Dari
Di mana? Apa? Kucing. Kucing. Siapa yang suka? Tapi ya. Iya itu susu. Masih saya kayak juga bisa. Ya. Ini
Tiga mau gimana sih? Siap untuk dipresentasikan ya? Iya. Lalu ini baru speaker. Ayo, bisa 10 menit lagi. Oke, siap. Selesai ya, cukup? Sudah? Oke, kita mulai dari kelompok pertama ya. Yang presentasi boleh dari kelompok visual terlebih dahulu. Silahkan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka kami dari kelompok visual akan mempresentasikan macam-macam kebutuhan manusia. Perkenalkan, nama saya Azlin. Perkenalkan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Akila. Perkenalkan, nama saya Tiara. Perkenalkan, nama saya Mutiara. Kami membuat macam-macam kebutuhan manusia. Macam-macam kebutuhan manusia terbagi menjadi 4. Intensitas, waktu, sifat, dan subjek. 1. Intensitas. Intensitas terbagi menjadi 4. 1. Mutlak. Mutlak kebutuhan yang harus dipenuhi. Contoh, oksigen dan air. Primer. Kebutuhan dasar yang dilakukan sehari-hari, contoh makan, pakaian, dan tempat tinggal. Sekunder, kebutuhan tambahan, contoh alat transportasi dan perabotan rumah. 4. Tersier, kebutuhan mewah, contoh mobil sport dan perhiasan. 2. Waktu terbagi menjadi 2, yaitu sekarang dan yang akan datang. Sekarang yaitu kebutuhan yang harus dikerjakan sekarang. Contoh, makan ketika lapar,
minum ketika haus. Yang akan datang yaitu kebutuhan yang harus direncanakan untuk masa depan. Contohnya seperti menabung, pendidikan, atau asuransi. Yang ketiga, sifat. Sifat terbagi menjadi dua, yaitu jasmani dan rohani. Jasmani yaitu kebutuhan yang terkait dengan fisik atau tubuh. Contoh obat-obatan, sabun, olahraga, dan istirahat. Rohani yaitu kebutuhan yang terkait dengan jiwa atau batin. Contoh kasih sayang, hiburan, pendidikan, dan spiritualitas. Yang keempat, subjek. Subjek terbagi menjadi dua, yaitu individu dan kolektif. Individu adalah kebutuhan yang hanya dirasakan oleh seorang individu. Contoh, hobi, pendidikan, pakaian, dan makanan favorit. Kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang atau masyarakat. Contoh, fasilitas umum seperti jalanan, keamanan, dan layanan kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok visual. Berarti Kak Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangannya mana? Untuk apresiasi wow. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kelompok auditoria. Yuk, silakan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori akan menampilkan lagu kebutuhan manusia. 1, 2, 1, 2, 3. Kebutuhan manusia menurut kepentingannya itu adalah primer, sekunder, dan tersier. Primer paling mendasar harus kita penuhi. Contohnya sandang, pangan, dan juga pakan. Sekunder penunjang hidup, contohnya televisi, kulkas, dan juga ada pendingin ruangan. Bisa kita penuhi jika primer terpenuhi. Tersier untuk meningkatkan harga diri atau gengsi, dan juga ada kebutuhan mewah. Contohnya ada mobil, perhiasan, dan handphone. Pisahkan kebutuhan yang paling utama. Ada juga sampingan atau keinginan. Sekian dari kelompok auditori. Maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk apresiasi. Kita
kebutuhan dibagi menjadi 4. A. Kebutuhan menurut tingkat kepentingan. 1. Kebutuhan primer atau kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya air mineral. 2. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya handphone. 3. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier atau kebutuhan barang mewah adalah kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya gelang. B. Kebutuhan menurut sifat jasmani dan rohani. 1. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang bersifat memberi kepuasan pada badan. Contohnya berolahraga. 2. Kebutuhan rohani adalah kebutuhan untuk kepentingan jiwa manusia. Contohnya adalah beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. C. Kebutuhan menurut waktu penggunaan. 1. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan manusia yang harus segera dipenuhi pada saat dibutuhkan. Contohnya makanan. 2. Kebutuhan masa yang akan datang. Kebutuhan masa yang akan datang adalah kebutuhan manusia yang dipenuhinya dapat ditangguhkan pada masa yang akan datang. Contohnya tabungan sekolah. D. Kebutuhan menurut subjek. 1. Kebutuhan individual merupakan kebutuhan yang berhubungan langsung dengan perorangan. Contohnya tempat pensiun. 2. Kebutuhan kelompok atau kolektif adalah kebutuhan yang dirasakan oleh sekelompok orang secara bersama-sama. Contohnya adalah seragam sekolah. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih W, dikasih O, dikasih W. Wow. Oke, terima kasih untuk presentasi dari masing-masing kelompoknya. Sangat bagus. Sudah keren, sudah percaya diri, dan hasilnya juga dari isi dari materi-materinya sudah terpenuhi semua. Kemudian selanjutnya itu adalah Ibu mau tanya dari tanggapan dari masing-masing kelompok untuk presentasi dari setiap kelompoknya. Siapa yang berani duluan untuk mengomentari kelompok lain? Apa yang mau Aira dulu? Boleh Aira dulu. Untuk kelompok visual, kelompoknya keren, penjelasannya juga bagus. Untuk kelompok kinestetik, penjelasannya unik, kelompoknya lucu, dan kompak. Oke, kompak. Terima kasih ya, lanjut Aisyah. Untuk kelompok monitoring sangat bagus, lagunya juga sangat menarik dan sekali serta anggota-anggotanya yang sangat kompak. Kelompok kinestetik sangat menarik karena dia bisa langsung menjelaskan dan memberitahu alasannya. Iya, lanjut. Selanjutnya untuk kelompok kinestetik gimana? Untuk kelompok auditorik itu lagunya sangat bagus dan sangat kompak. Untuk kelompok visual gambarnya sangat bagus dan penjelasannya sangat jelas. Oke, sangat bagus dan sangat jelas. Oke, berarti dapat kita simpulkan ya bahwa untuk materi jenis-jenis kebutuhan manusia itu terbagi menjadi berapa? 4. Ada 4 jenis. Yang pertama, berdasarkan intensitasnya ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama, primer contohnya apa? Makan. Primer. Kemudian yang kedua ada sekunder contohnya apa? Alat-alat elektronik. Kemudian yang ketiga ada tersier.
Ya, kemudian ada juga berdasarkan sifatnya. Ada berapa? Ada dua. Apa aja? Jasmani dan rohani. Contoh jasmaninya apa? Olahraga. Kemudian kalau yang rohani contohnya? Tuh ya, berarti Ibu anggap sudah paham semua ya? Oke. Sebelum ke tahap selanjutnya, agar terlihat lebih semangat lagi, kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke? Ibu minta fokusnya simpan lagi pulpennya di atas meja. Ayo. Ya, udah? Tiga pulpen di atas meja sudah? Dimulai pegang sikutnya. Pegang sikutnya. Yuk. Sakit. Sakit. Sikut. Sakit. Sikut. Sikut. Sakit. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang tidak dapat pulpennya? Satu kali lagi, kita coba lagi. Yuk. Pegang sikutnya. Sikut. Sakit. Sakit. Sikut. Sikat. Refleksi atas kegiatan kita hari ini. Siapa yang mau memberikan komentarnya hari ini? Oke, Azin. Yuk. Dari pelajaran hari ini saya jadi tahu kalau kebutuhan manusia itu sangat banyak, tetapi dalam pemenuhannya perlu adanya skala prioritas. Oke, harus ada skala prioritas ya, biar bisa lihat apa yang paling penting. Kemudian yang kedua, oke, Aras. Aras. Ini memberitahu kalau kebutuhan manusia banyak jenisnya dan tingkatannya. Oke. Dan menjadi bisa membagi kebutuhan saya ke beberapa jenis kebutuhan. Oke, cukup. Oke, terima kasih untuk Azin dan Aras. Yuk, kemudian Ibu rasa karena udah cukup cukup pengetahuannya nih, udah mulai ya, udah hafal dari jenis-jenis dan contohnya. Ibu mau melakukan proses terlebih dahulu. Silakan dibuka lagi handphonenya. Coba silakan yuk, join dulu. Iya, yang terbaru di grup itu yang terbaru. Baru Nova.
saja dimulai. Nah, yang sudah bisa masuk, tuh yang belum itu kodenya.
Kesimpulannya adalah kebutuhan manusia dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya ada kebutuhan berdasarkan sifatnya, yaitu rohani dan jasmani. Ternyata beribadah dan olahraga itu sangat penting agar kesehatan tubuh dan mental kita terpenuhi. Oke, agar kebutuhan mental kita terpenuhi. Oke, berasa cukup untuk pertemuan kali ini. Tapi boleh di rumah kalian sambil baca-baca, belajar di rumah itu di buku paket halaman 39. Ya, itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Mulai dari jenis-jenis alat pemuas kebutuhan, kemudian alat pemenuh kebutuhan berdasarkan hubungannya dengan barang satu sama lain, dan terakhir itu berarti bab kita sudah selesai ya. Oke, nanti kita masuk lagi pada bab selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak ada ya?